Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ariyanto Pedok, kita baru saja menyelesaikan tugas di mana suatu kewajiban. Bakso, lur. Bakso lur. Mah beli mangkok mah, beli bakso mah. Ki mangkok ki. Ya, alhamdulillah. Enggak bolang Kang, bolang nanti hari ini kita bolang karena kita baru saja menyelesaikan tugas nih teman-teman. Waduh, kalah kaku banget kita nih. Baru saja kita punya teman-teman yang sudah disiapkan nih. Yang kemarin dapat dapat giveaway loro sing urat apa puyuh wis bebas sesenenge bakule urat karo puyuh leh. Hah? Ya aja tangan mangkok mah nggih bakule. Sampeyan udah wong Cilacap ya? Wong Blora-Blora ngendi kowe? Jawa Tengah. Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jadi ngomongnya main temen ora kayak nyong. Jawa Tengah paling pinggir kono lho. Oh, berarti ngomongnya halus bahasane. Purwodadi sak. Oh, Purwodadi. Oh iya, sampean gagah. Ki, bakul bakso kae. Ya maksud e. Nggih. Ndi pring sing Pring apa? Pring sing main, pring go dodolan. Sing pangan kumbang ora? Oh, pangan kumbang. Piye? Sing tembus? Tembus. Sing tembus kumbang kiye wis tak kiye wis dibungkus iki nang. Hah? Kiri kanan. Iya kiri kanan. Jadi kowe ngerti? Nah, ana sing asli main iku. Main nggo apa? Nggo apa? Main koprok. Dia ngertian banget kowe. Paham lah. Iya. Wong aku yo kono tau duwe. Betul. Tinggo turun pecah. Go turun pecah. Iya. Dikek Oh. ngene ku lho ngisor nggon turun turu. Dituruni nang kowe. Keberkan. Oh, kebergan pecah. Tapi Loh. nek sing paham yo gak entuk udu paling langsung disangoni. Sampeyan gak usah melok Mas, langsung disangoni. Oh iya. Oh kayak gue sauli duit berarti. Paham, lho. Oh. Maksudnya ora ngerti nek duit barang tapi ngerti nek wong iki ana nggawa kan jenenge wong akeh kan. Oh. Sing peka lah. Oh iya peka bener-bener. Nah, kalau kaku. Ternyata dia suka juga bambu, tapi dia suka di bambu bolong kumbang katanya. Halo bos, cimplung tales, siap lah. Jadi ngobrol-ngobrol dengan bakul bakso itu. Saya lagi beli bakso. Hari ini teman-teman, alhamdulillah ya, kita lanjut nih. Kita sudah menyelesaikan beberapa kemarin yang dapat dapat tali asih. Nih, tali asihnya. Ini ke mana? Tali asihnya ke daerah mana sih ini? Brebes. Ada yang ke daerah Brebes. Ini ke mana ya ini? Masih Tuban. Kalimantan. Ini Kalimantan. Ini ke mana ini satu lagi? Ke Kalimantan, kok banyak Kalimantan ya ini ya. Nah, ini dua ke Kalimantan, terus ini ke mana ya, ke Sumatera, jauh-jauh banget ini kalau ke Sumatera ini minimal 3-4 hari ya, 3 sampai 4 hari minimal, karena ini nyebrang lautan teman-teman ya. Nah ini jenis pati lele ya. Kalau yang besar banget ini nih. Nah kalau yang panjang besar ini
Ini ada berapa bambu ya? 1, 2, 3. 3 bambu, bonusnya 2 bambu ya, karena dia minta bonus gitu. Pitik walik untal watu wis molak malik orang metu-metu. Kalau kaku lah sampean lah. Alhamdulillah teman-teman. Nah, ini juga hasil semalam, hasil bolang kita di hari ini sekarang sudah terlihat ngembang gendot teman-teman ya. Fungsinya nopo iku? Fungsinya untuk hiasan. Untuk hiasan sebagai seni alam gitu aja lah. Fungsinya ya terkadang buat kerejekian, buat kewibawaan, buat jual beli tanah, buat usaha, buat dagang. Tergantung di mana mereka mau memanfaatkannya ya. Ada juga mungkin yang buat sindik sate teman-teman mungkin, tapi ini panjang ya. Saya tanya, Kang, ini bambu pamengkang jagatnya buat sindik sate apa enggak, Kang? Enggak, katanya mau disimpan di kantor katanya. Mau dipajang di kantor karena dia itu kontraktor besar teman-teman ya. Kontraktor besar, dia punya apa? Suka bermain proyek besar. Dia ambil salah satu bambu, katanya mau dipajang di kantor. Saya bilang, Kang, kalau bisa kalau pas lagi garuk kayu, garuk tanah gitu ya, kalau pas pegang eskavator, bisa-bisa Kang bambunya taruh tengah-tengah aja Kang, kayak gini di eskavator. Kan jadi rame ya. Ini kontraktor teman-teman, jadi kontraktor pengusaha ya. Pengusaha yang memang dia suka seni alamnya ya, seni alam. Nah kemarin juga pesan terkait tentang bambu petuk, Kang. Bambu petuk yang asli ada ya, ada. Ya ini bambu petuk yang saya dapatkan nih. Sekarang udah kelihatan istimewa teman-teman nih. Nah ya, saya mau kasih pakai ini biar nggak nyetrum nanti. Nih sekarang udah istimewa teman-teman tuh ya kan, tuh lebih indah karena sudah saya rawat dengan baik teman-teman tuh kan, tuh ya kan, sudah berubah semua. Asli tuh Kang, asli Kang ya, ini asli yang saya dapatkan dari alam. Prospeknya ya ini tuh, ini sudah nggak ada lugut teman-teman, sudah saya cuci, sudah saya rendam sehari semalam. Kita rendam, setelah kita rendam kita cuci, baru kita pegang kayak gini ya. Bambu semakin dipegang semakin awet. Aduh, kalah kaku ini mafia lele kalau nggak salah ki wong Cilacap ya, kancane nyong ya. Di mahar berapa Kang? Kalau di mahar masuk ke Wawa Kang Mas. Ya, masuk aja ke Wawa, ke profil. Ini ada 15 apa ya saya dapat. Nih satu. Ya. Dulu saya ambil apa ya namanya? Main koprok. Ambilin itu mah. Wes delok ora wae baksone. Waalaikumsalam. Korsa bayar Bok, gratis apa bayar? Aduh, loro buka dasar orang bayar. Oh iya wis. Pira? Loro 30. Loro 20, 30. loro 30. Nyong kepengin gawe sing rega 50-an malah Dilongkas tak gawekno. lah yangel jan malah 30.000. Nyong kepengin sing rega 50.000 semangkok lho. Sok tak gene sing gawe di Mbak. Iya, maksudnya men sampean nek semangkok rega 30.000. Iya, main. Main ora? Ya kan nambah kan rezekine kan? Ya ora. Rezekine wonge bar jajan pisan kewareken. Kewaregen. Oh iya. Malah ora ngaleh-ngaleh. Ora kaleng-kaleng. Ora kaleng-kaleng apa ge? Ora merek maning iki. Pindah. Oh. Kalah kaku angel banget. Oke. Ya. Ya wis, Mas. Ya. Yo sama-sama. Matur suwun ya, laris sampean ya. Ya, semangat terus poe. Tuh. Salah satu di paguyuban saya, teman-teman. Paguyuban yang itu apa? Bakso Malang. Jadi alhamdulillah teman-teman, kalau yang mau buka usaha di salah satu tempat di wilayah Lapangan Kri dan Nusantara, nanti bisa teman-teman hadir ke tempat ini ya. Nanti pasti diarahkan suruh ke tempat Haryanto Petuk. Alhamdulillah saya diberikan amanah
untuk memimpin salah satu paguyuban yang ada di Gumilir, Cilacap, di tempat lapangan Krida Nusantara ya. Bagi siapapun yang ingin punya usaha, yang memang sudah siap untuk usaha di wilayah lapangan Krida, nanti jenengan bisa temuin saya. Nanti ada beberapa lokasi yang kosong yang memang bisa difungsikan sebagai tempat usaha ya. Apapun usahanya saya silakan untuk masuk ke wilayah lapangan Krida ya. Untuk wilayah Cilacap, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, kalau memang jenengan pengen ada usaha ya, insya Allah ya, penataan ruang di wilayah lapangan Krida, Desa Gumilir, tempat saya sana teman-teman, itu masih ada beberapa tempat yang memang bisa difungsikan untuk usaha. Silakan nanti teman-teman ya, nanti aturan segala aturan tentang paguyuban kami nanti akan kami sampaikan ya. Seperti apa aturannya, seperti apa kebijakan-kebijakan yang saya berikan untuk para anggotanya nanti ada. Jadi seperti itu, insya Allah ini bisa dimanfaatkan untuk kita semua ya teman-teman. Silakan nanti bisa hadir kok ke wilayah lapangan Krida ya. Dan keramaian itu insya Allah ya bagus lah ya. Dan alhamdulillah saya juga punya usaha sudah hampir berjalan 16 tahun teman-teman ya. Jadi saya usaha nggak sebulan 2 bulan, hampir 16 tahun ya. Cukup lama alhamdulillah. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini yang pertama ya tadi ya nih. Ini asli, inilah bambu petuk yang saya dapatkan. Ini namanya jenis bambu petuk tumpang rogo. Mas, ini ya. Bambu petuk tumpang rogo. Kenapa dibilang bambu petuk tumpang rogo? Karena ada 3 mata ranting. 1, 2, 3. Nah, ini namanya petuk. Ya, bambu petuk tumpang rogo. Nah, kalau bambu petuk tumpang sari ini lebih enak lagi teman-teman. Karena tumpang sari. Ya, nah ini yang kalau bambu petuk tumpang sari jenisnya yang seperti ini teman-teman. Nah ini bambu petuk tumpang sari, bukan numpangin sari ya, tapi bambu petuk tumpang sari ini. Ini bambu petuk tumpang sari. Bambu petuk tumpang sari itu sangat susah, lebih susah didapatkan teman-teman, lebih susah. Teman-teman mungkin kalau baru pertama belajar bolang atau baru mencintai bambu unik itu melihat tumpang sari aja udah bambu unik. Ya memang tumpang sari itu bambu unik, bambu yang punya keunikan. Tapi lebih unik dan lebih susah sekali untuk mendapatkan adalah jenis petuk tumpang sari seperti ini teman-teman. Nah ini nih. Jadi mata ranting ini dengan ini sejajar. Nah ini. Dan mungkin teman-teman hanya beberapa orang saja yang bisa mendapatkan bambu ini ya. Bambu tumpang sari sejajar 1, 2, 3. Saya sudah dapat 1, 2, 3. Sudah 3 kali. Di daerah lain kemarin sempat konsultasi dengan saya, ada 1, 2, 3. Berarti kurang lebih tumpang sari ini yang sudah ditemukan itu sekitar 7 bambu seperti ini teman-teman, bambu petuk tumpang sari. Tapi kalau yang saya pahami satu ada di daerah Tangerang, itu di Pak Herman ya. Pak Herman dulu sempat ngambil, dia sebagai supplier ya, mencepot ya barang-barang setiap toko-toko gitu ya. Ada lagi satu lagi di daerah Banten gitu. Maharnya piro Mbah Haryanto petuk? Kalau ini mahalnya 1.327.000. 1.327.000. Nah ini. Nih. Kecil tapi cabai rawit teman-teman tuh. Indah ya tuh. Ini namanya bambu petuk tumpang sari ya. Murah banget, Bah. Ya alhamdulillah lah, cukup bagi saya lah ya. Cukup bagi saya. Ndak 526 Bah. Enggak lah. Cukup ya. Ini satu teman-teman. Ya. Terus ini tadi sudah ya. Ini namanya bambu petuk tumpang rogo. Bambu petuk tumpang rogo.
Kok nggak ada rosnya? Ada ini teman-teman. Nah ini ros, ini ruas. Ini ruas. Ini bambu petuk yang saya dapatkan di alam seperti ini. Ya. Satu. Ini lagi nih. Ini yang ngembang gendot nih. Arjun. Nah ini. Siap Kang Arjun. Wah ini Kang Arjun sudah mulai muncul ya. Nanti nanya mahar terus ini. Ya. Nih. Tuh. Ini bambu petuk yang saya dapatkan dari alam. Nih. Oke ya. Ini sip nggak? Bagus nggak? Keren nggak? Nah, ini sekarang sudah indah teman-teman. Sudah saya cuci, sudah saya mahar berapa ki? Masuk aja ke Wawa ya. Di SS caranya gini teman-teman. Caranya ya. Jangan SS wajah saya, kalau ada bambunya baru di SS. Kang Arianto Petuk, saya tertarik dengan bambu unik milik Kang Arianto Petuk di SS teman-teman, seperti ini. SS ya, namanya SS itu di, kalau enggak ambil HP satu lagi lah, kayak gini nih ya. Ambil HP satu lagi, foto, jebret kayak gitu. Kalau misalkan punya HP 2 ya, gitu. Nah ini langsung di SS. Kalau SS tahu enggak? Ya mungkin di reset layar lebar atau apa itu. Atau mungkin kalau HP-nya yang bagus ya tinggal seret ke kanan atau ke kiri itu bisa. Tap namanya screenshot ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Gunanya apa Mbah? Bambu petuk. Bambu petuk itu untuk mempertemukan, pertemuan. Mempertemukan. Bambu petuk itu untuk mempertemukan ya, pertemuan. SS tangkap layar. Oh iya. Ini baru saya tangkap layar ya, tangkap layar. Yen SS Raine Mas Arianto Petuk bodol apa ini? Ini saya tembak kamu dari jarak jauh. Yang komennya yang aneh-aneh pada hari ini, mudah-mudahan rezekinya makin bertambah. Ya Allah, jagalah rezeki sahabat-sahabat Arianto Petuk ya Allah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Pertemuan apa Mbak? Pertemuan, misalkan pertemuan antara saya dengan janda pirang juga boleh. Sudah dibawa Kang, balas dong. Nantilah ya, jangan main balas-balas dulu. Nanti banyak ini, belum tentu ini nanti diambil Kang Arjun, belum tentu diambil siapa. Ini kecocokan teman-teman. Adanya kecocokan itu nanti akan terbentuk dari daya tarik tersendiri. Ini contoh nih ya. Ini tali asi teman-teman. Ini tali asi, ini tali asi nih. Tuh, tinggal dikirim ya, tuh. Tuh. Hari ini 9 teman-teman. Tuh, ini yang panjang nih. Nih. Nih, ini yang panjang nih hari ini tuh. Ya. Jadi hari ini nanti saya tinggal telepon nanti pihak kantor ke sini. Oke? Nih. Ini satu ya. Pertemuan sama siapa Kang? Sama Maerot. Kang sikit-sikit. Kalau aku Kang Sikit ada-ada aja. Wah, kadang-kadang ini saudaraku Kang Sikit. Nih ada lagi nih. Nih tuh bambu petuk tuh. Ini nanti tinggal saya jemur teman-teman. Ini baru saya cuci ya. Baru saya cuci. Berapa ini Kang? Ciung Wanara, makanya di SS ya, di SS nanti masuknya ke Wawa. Ini nggak nyampe harga miliaran, enggak ya. Harganya harga saudara teman-teman. Harga para pencinta bambu unik ya. Mudah-mudahan tua-tua yang terkandung di dalam proses bambu unik ini dimanfaatkan dengan baik. No. Oke ya. Nah, jadi perhatikan dulu teman-teman bambunya ya. Ya, perhatikan dulu bambunya karena ini bambu bukan bambu-bambu yang apa? Yang tidak bagus. Ini bambu menarik teman-teman. Ya, satu. Ini lagi nih. Tuh, sepil yang lain. Iya, ini saya sepilkan yang lain-lain nih. Aduh, ini saya sepil bambu petuk lah hari ini saya sepil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
Oke ya. Nggak ada, pokoknya saya nggak ada main-main lem-leman, nggak ada, nggak boro-boro main lem, nggak ada main lem-leman saya. Ya, ini makanya sering ikutin proses pembolangan saya. Jadi kalau saya bolang nanti biar tahu, oh ini Kak, nanti ya saya sepil rumpun bambu petuk seperti ini ya. Saya sepil nanti saya sepil nanti. Ini loh rumpun bambunya gitu ya. Ini loh cara mendapatkannya bambunya. Ini ciri-ciri bambunya seperti ini. Terus lokasinya seperti ini. Ya, rumpun bambunya ada di rumpun bambu bambu apus. Ini namanya bambu apus. Kalau saya bilang di kampung saya namanya pring tali gitu ya. Pring tali. Dinggopo Mas pringiku buat bandul kalung, buat hiasan, buat seni alam ya. Atau buat apa lagi ya? Ya buat menambah kewibawaan lah gitu ya. Kewibawaan saya lo pakai bambu ini teman-teman, saya candelin kayak gini tambah keren nih teman-teman ya. Cuma saya memang jarang pakai aksesoris ini. Kalau dulu saya sering buat leontin bagus-bagus teman-teman. Sini tak kasih kepala naga, sini ekor naga ya. Ada di fikti saya tuh, cek ya. Kepala naga, sini atasnya kepala naga, ini bawah naga. Cuma saya belum mendapatkan ininya, atasnya teman-teman ya. Paling yang sering saya buat biasanya seperti ini teman-teman nih, hanya seperti ini ya. Nih, ini bambu untuk ya. Itu teman-teman ya. Itu oke. Nih. Oh. Wah, oke, lanjut ya. Sudah ya. Marioto Edi, ayo teman-teman yang punya kodam paus apa ini mana nih Sultan nggak ada yang. Ayo Sultan sayang ya. Waduh, ini ada Cimplung Tales masuk ke sini lagi kamu. Kamu masuk Sungai Kaliserayu dulu nih. Aduh. Belgedes bener ini. Saya masukin Kaliserayu itu. Situs itu teman-teman, hati-hati dengan situs ya, jangan ikuti ya. Nih, lanjut ya. Lanjut. Mahar masuk ke Wawa. Ya, masuk ke Wawa aja. Asli pokoknya. Kayak kemarin udah tahu mahar bambu petuk jenis seperti ini. Masih dibilang katanya ada lemnya. Itu waktu itu ada yang minta suruh di pernis, tahu nggak di pernis? Pernis itu dihalusin pakai apa? Pakai biar mengkilat. Itu ada yang pakai itulah. Kemarin karena minta, akhirnya saya beli. Ini saya cemplungin plung, saya angkat. Ini biar mengkilat. Ternyata dikirain itu kayak lem, padahal itu bukan. Ya, plistur Kang, di plistur. Ada yang di plistur kemarin, bukan lem, bukan lem-leman, malah disobek sininya. Ya kan, karena dia nggak tahu, akhirnya saya ganti dengan yang baru teman-teman tuh. Kasihan udah mahar 430, malah ini disobek, padahal ini punya manfaat, punya tuah yang bisa dimanfaatkan tuh. Nih, oke. Lanjut ya. Nih. Lanjut. Saya hari ini biar teman-teman, widih, bambunya keren. Nih, ini keren nih. Set gede. Nih, ini dia. Ini bambu petuk tuh. Widih, ngeblur sih kalau nggak ditutupin sama tangan saya tuh. Tuh. Ya kan? Siap, saudaraku. Oh, udah ya. Udah.
Oke, lanjut. 1, 2, 3 ya. Teng-teng, ini lagi nih. Indahnya, indahnya. Aduh. SS teman-teman nanti bingung. Aduh, kok bagus-bagus semua ya. Saya tertarik yang mana ya gitu. Piro Kang, ke Wawa saja. Aduh, saya bukan dukun palsu, dukun asli nih. Dukun lagi duduk dan ini saya lagi duduk, dukun asli masih dibilang dukun palsu. Saya kan dukun, duduk dan tekun. Palingnya kadang ya goyang kanan, goyang kiri, tembak kanan, tembak kiri gitu ya. Nih. Boleh ini dimasak boleh Kang Mas. Dimasak malah tambah tua ini. Tambah bagus. Ngapain? Sebatas kayak gini. Ini Devi, aduh kalah kaku Devi. Begitu hebatnya dengan bahasa yang disampaikan, lucu ini. Datanglah ke tempat saya Devi ya. Datang ke tempat saya atau bawa pesulap merah. Nanti tak bawain ini nih. Tak bawain gergaji atau tang saya. Devi, ini loh bambunya potong sendiri gitu ya, potong sendiri gitu loh, potong sendiri. Potong sendiri. Kalau masih bilang palsu nanti tak sentil dari jauh. Ting gitu. Widih, ada lagi nih Belyong ban. Ih, situs masuk sini. San Paridi Powell. Cek harga Kang, boleh cek harga nanti masuk ke Wawa ya, di profil saya ada Wawa. Santet saya, waduh, saya santet, wah, ini saya santet ya, siap nih. Santetnya saya makan teman-teman nanti. Bentar ya, yang minta disantet, Maman, Maman, santetnya mau saya makan Maman, siap. Langsung datang, nih Man, Kang Maman, santetnya Kang Maman ada di sini, langsung saya makan. Alhamdulillah ya Allah. Wah, luar biasa ini Kang Maman. Santetnya saya tarik langsung saya makan. Alhamdulillah ya Allah. Bener-bener nikmat. Santet bakso rudal ini kalau nggak salah nih. Masih bolang Kang. Untung aja santetnya Kang Maman santet yang bagus, santet yang enak. Jadi langsung saya sikat aja. Wah, luar biasa. Kang Maman, terima kasih Kang Maman. Sudah ngirim santetnya langsung saya tarik, Kang Maman langsung saya makan. Mantap, jos gandos. Ini lagi nih. Pak Pur, pasienmu ucul siji. Waduh. Kayaknya iya ini Pak Pur. Assalamualaikum Dan. Izin Dan melaporkan Dan. Oh langsung ini dengan Komandan Pak Pur yang ada di Jawa Timur. Ini Dan, pasiennya lepas satu Dan. Mohon izin Dan, mohon ditindaklanjutin Dan bila mana ada sesuatu hal takut terjadi hal-hal yang luar biasa Dan. Arianto Petuk Dan. Arianto Petuk. Oh siap Pak Pur, siap Komandan Pak Pur. Oh iya, ini langsung dengan Arianto Petuknya Dan. Wah, ya maaf Dan, karena saya ini lagi live Dan, katanya ada pasien yang ucul Dan, jadi ya langsung saya kontak aja Komandan. Oh, Komandan udah kenal saya ya Dan. Kadang geblung, kadang waras Dan. Iya Dan, siap Dan. Sukses selalu ya Dan. Insya Allah Dan, bila mana ada waktu kita ingin berbagi Dan untuk Komandan. Ya, ada berapa pasien Dan, insya Allah bila mana ada rezeki nanti pada saatnya saya akan bertemu dengan Komandan, sedikit menyampaikan Dan rezeki-rezeki sedikit Dan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Dan. Oke, siap Dan.
Oke, terima kasih dan salam hormat, salam bahagia dan untuk keluarga yang ada di Jawa Timur. J, amin, 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 siap dan terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah dan waduh, tanggung-tanggung langsung gara-gara ngomong pasiennya lepas satu jadi langsung saya telepon Pak Pur malah udah kenal saya. Kalak kaku. Oke, lanjut ya. Kalak kaku teman. Nah, ini lagi nih. Yes, ini bambu petok nih. Ini bambu petok lagi. Ngomong dewek nih. Iya. Kok tahu sih? Aduh lah, nggak apa-apa lah. Buat usaha yang mana yang ampuh. Kalau masalah ampuh dan tidak ampuhnya ya keunikan bambu-bambu ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Gitulah teman-teman nih, saya tuh bambu petoknya ini bagus-bagus teman-teman. Indah ya. Panji, terima kasih saudaraku Kang Panji sudah berbagi nih. Nih saya dekatkan nih biar teman-teman nggak penasaran ya. Nih ya, ini jenis bambunya nih ya Mbah ya, piro mahare. Kalau mahar ini tanya mahar langsung aja ke Wawa teman-teman ya. Di Wawa saya ada di profil saya di Wawa teman-teman ya. Ini di angka sekitar ada yang 430, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 700, tergantung dari keunikan jenis bambu ini. Gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ya, cemanine esi urip ora Kang, cemaninya sudah nggak ada, sudah diambil sama orang Bogor. Gunanya untuk apa ya? Sebagai seni alam lah. Sebagai seni alam ada manfaat dan keunikannya ya. Gunanya itu ya manfaatnya banyak, disesuaikan aja, disesuaikan untuk kebutuhan. Mungkin untuk di tempat dagang, usaha, misalkan untuk kontraktor, jual beli tanah, untuk proyek, untuk perkebunan kelapa sawit, mandor-mandor gitu ya. Jadi bisa teman-teman ya. Jadi gitu. Misalkan untuk menjalin tali silaturahmi sesama para pengusaha juga boleh. Nanti misalkan nih ketemu pengusaha pakai kalung, nih pakai kalung yang kayak gini nih. Waduh, pakai kalung pring petok kayak gini nih. Nih nanti nih ya kan tuh, ini bambu petuk teman-teman, asli dari alam yang saya dapatkannya ini ya. Itu asli Kang, asli ya, asli teman-teman. Jadi gini, edukasi, apa yang saya edukasi dari proses hasil pembolangan, terkait pembolangan saya teman-teman, ini asli semuanya proses dari alam, tidak ada lem-leman, tidak ada sambungan, tidak ya. Jadi seperti itu ya, makanya sering ikutin dong. Nanti kalau saya bolang ya, hasil apa yang saya dapatkan nih, kan banyak nih. Mau bambu apa sih nih? Mau bambu carang sewu seperti ini. Nih, jelasin dari mana petuknya. Nah, saya tanya dulu, petuk itu apa petuk? Nah, saya tanya dulu, petuk itu apa petuk? Saya tanya dulu, nanti saya jelasin. Ya. Jelaskan di mana petuknya. Nah, saya tanya, petuk itu apa? Nah, saya tanya dulu, ketemu. Nah, itu bagus. Petuk ketemu atau pertemuan juga boleh. Nah, saya jelaskan, petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu petuk, namanya petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Ini ada mata ranting. Ini ada mata ranting, ini ada mata ranting. Ini bertemu enggak? Ya kan petuk. Ya kan, ini bambu, ini namanya bambu, namanya pring petuk. Ya petuk bambu, pring petuk ya ini. Petuk pertemuan dalam satu ruas batang bambu, itu namanya petuk. Jadi ini ya pring petuk kayak gini. Jangan terus taunya
Ini loh bambu petuk, alisnya berbalik, ya, mata rantingnya berbalik, alis atas ke atas, alis bawah ke bawah. Ini loh namanya pring petuk. Sedangkan edukasinya masih bambu petuk palsu. Dicari ya ketemunya bambu petuk palsu itu teman-teman. Karena yang ditunjukkan bambu petuk palsu. Coba kalau ditunjukkan bambu petuk yang asli dari alam. Ini loh namanya bambu petuk. Tuh. Ini loh namanya bambu petuk. Tuh saya deketin tuh biar lebih nggak penasaran tuh. Ini loh namanya bambu petuk. Ya. Tuh. Nanti kalau teman-teman nyari di sana ya ketemu teman-teman. Ya ketemu, akan ketemu nyari di alamnya, ya akan dapat bambu-bambu petuk yang seperti ini jenisnya. Itu, ini lagi nih tuh. Nih. Ya saya sepil-sepil aja semua dulu. Nih yang kecil nih. Gunanya untuk apa? Petuk untuk pertemuan, mempertemukan rezekian, kewibawaan, ya tergantung dari pemakaian teman-teman ya. Tuh. Misalkan teman-teman mau melihatnya dari sebagai seninya ya sudah diambil sebagai seninya, seni alam gitu, keunikannya juga boleh. Terus misalkan mau dilihat dari sisi misterinya boleh gitu ya, seperti itu misterinya. Kang Arya masuk ke Kali Serayu ya, maaf ya. Arya 578 masuk ke Kali Serayu aja. Karena dengan bahasa-bahasa itu saya paling nggak seneng. Hal-hal sedemikian, karakter dan kepribadian itu kurang tepat di tempat saya seperti itu. Nah terus harganya berapa? Harganya itu di antara ada yang 430, ada yang 330, ada yang 530, ada yang 770, ada yang 1 juta. Tergantung dari seninya teman-teman. Seni keunikannya dari alam ini. Gitu ya. Ini lagi nih, tuh. Yang bikin kaya punyamu ada bang? Ada, ini semua bikin kaya. Kaya apa? Kaya hati. Aduh kalakaku. Indonesia. Ada gini, Kang katanya bambu itu, sering pertanyaan gini, Kang katanya bambu itu bisa mendatangkan rezeki. Kenapa nggak dipakai sendiri? Terkadang seperti itu. Ada lagi, Kang katanya bambu itu bisa untuk meningkatkan kewibawaan. Kenapa nggak dipakai sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Saya nggak heran teman-teman. Ya, jadi memang itu kalah kaku. Jadi gini teman-teman, nih lihat. Ya, ini teman-teman. Ini misalkan nih bambu untuk meningkatkan kewibawaan. Ini kan, ini saya pegang nih, udah wibawa dong. Secara otomatis kewibawaan saya udah meningkat ya nggak? Wih keren ini Kang Arianto Petuk nih. Sudah dapat bambu pring petuk. Pring petuknya bagus-bagus lagi. Nambah dong wibawa saya dong, tambah ganteng. Ya enggak? Terus kita cocokkan logis aja kalau misalkan mau dicocokkan logis atau memang menjadi hal-hal yang lebih menarik. Kedua, katanya ya saya ambil yang bagus. Bambu petuk ini katanya bisa untuk kerezekian. Ya sudah dong. Ya enggak? Ini sudah menjadikan rezeki bagi saya teman-teman. Tanpa disadari rezeki ini sudah datang. Alhamdulillah sudah ada 1.400 mata memandang. Mereka saling berbagi. Ketik dengan tertawa, ketik dengan senyuman. Kadang dia berpikir yang aneh-aneh. Ya kan, ini sudah mendapatkan rezeki yang saya dapatkan teman-teman. Teman-teman sudah menjadikan kebahagiaan. Ini rezeki itu belum tentu dari keuangan yang saya dapatkan. Rezeki itu luas maknanya. Ya, saya bisa bergerak seperti ini. Alhamdulillah megang bambu ada rezeki. Gitu ya. Gitu. Misalkan kalau dari keuangan untuk mendatangkan rezeki, saya jual aja. Saya jual, ya.
nanti datang rezeki. Ya enggak, saya jual untuk mau mendatangkan rezeki. Terus untuk mendatangkan rezeki yang lainnya tanpa dijual, ya bisa teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Puji syukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Hari ini telah dapat beberapa rezeki yang sudah saya dapatkan. Ternyata saya bisa berkomunikasi, tertawa, tersenyum. Nah ini juga rezeki teman-teman. Ya kan? Gitu. Nah, penerapannya gitu. Nggak usah yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh kan manusianya yang aneh-aneh, kalak kaku. Ya enggak? Gimana sih? Menambah nggak kewibawaan saya nih? Nih. Apa? Ya kan? Belum tentu teman-teman bisa mendapatkan bambu ini. Nyari sendiri kalau nggak nyungsep. Kalau pulang nggak gatel, ya kan? Artinya sederhana saja teman-teman. Petuk, alhamdulillah. Fungsinya untuk apa? Untuk mempertemukan. Mempertemukan siapa? Mempertemukan Kang Bos Karet Sijo Maju. Siap bos. Bisa untuk mempertemukan Kang Ali Midan. Di sini Bambak Banyuruncing bos. Siap mempertemukan. Ya enggak? Ini sudah mempertemukan. 5.000 mata memandang ini. Bahkan saya udah 7.000 mata memandang nih. Keren nggak teman-teman? Ya keren. Ya enggak? 7.000 loh, 7.000 mata memandang sudah loh. Enggak keren gimana? Kalau yang lainnya mungkin cuma mentok-mentoknya di angka 300, 200. Ini sudah 7.000 mata memandang teman-teman. 7.000 mata memandang. Udah keren berarti kan? Keren nggak? Wah itu seperti itu teman-teman ya. Gejala awalnya apa? Gejala awalnya ini mungkin ya, mungkin kalau ini gejala awalnya, mungkin karena pertumbuhannya berbeda. Ya ini bambu tidak normal. Gitu. Bulu perindu mbak, oke. Nanti bulu perindu nanti saya sepat. Ini belum selesai nih. Nih lagi nih, kecil cabai rawit nih. Tuh. Indahnya, aduhai, mesranya, aduhai lala, ecek kewer. Pokoknya kalau yang bilang itu dilem, itu berarti dia belum tahu ya. Apalagi yang bilang sambungan itu dia tidak paham, tidak memahami. Tapi ya tidak apa-apa teman-teman ya, tidak apa-apa. Jadi biasanya gini, maka hati-hatilah dalam menyampaikannya. Saya aja misalkan nih ada yang edukasi terkait tentang pring petuk ya, walaupun saya tahu bahwa pring petuk yang diedukasi itu palsu ya, tapi saya tidak mengatakan, bambu petuk itu palsu, tidak. Tapi saya tanyakannya gini, jadi kalau orang mau yang bijak kayak gini, misalkan saya tahu itu palsu ya. Yang saya tanyakan kalau orang mau bijak dalam menyampaikan sesuatu apa yang jenengan lihat ya, kepandaian jenengan dalam melihatnya, keilmuannya, cara menyampaikan gini, Kang, izin bertanya, bambu itu asli enggak dari alam? Nah pertanyaan yang bijak itu seperti itu. Jangan itu di lab itu palsu, itu sudah menjustis seolah-olah jenengan tahu, padahal kalau ini nggak asli, nggak di lab, teman-teman kan menunjukkan kebodohannya sendiri disampaikan gitu maksudnya. Jadi harus hati-hati. Takutnya hal ini ya, ini asli dari alam. Sama sebaliknya teman-teman, ketika saya wah ini lihatnya bambu petuk palsu nih misalkan nih, alisnya berbalik, mata rantai bisa jadi itu ada suatu keaslian yang beliau dapatkan. Makanya saya tanyakan, Kang, mohon izin saya menyampaikan, apakah itu bambu yang jenengan dapatkan asli dari proses alam pertumbuhannya gitu. Jadi biar dia nanti menerangkan paparannya, ini. Oh, setelah kita tahu, oh berarti dia masih mempunyai sifat kejujurannya masih belum gitu kan, kejujurannya. Jadi melihat seseorang dengan kejujurannya, dengan keilmuan yang kita miliki, satu frekuensi teman-teman, satu frekuensi. Bener, satu frekuensi. Misalkan teman-teman tahu nih, untuk memperhatikan suatu kejujuran orang tersebut,
Dites teman-teman, dites. Kang, dari mana bambu itu dapat? Misalkan, Kang, hasilnya bambu rumput bambunya seperti apa? Dia akan menunjukkan teman-teman. Kalau kejujuran itu memang selalu terterap di dalam dirinya. Oke, gaspol ya. Ini namanya pring petuk. Sepil yang sindir dong Kang. Sepil yang singkir. Oh, yang singkir. Yang singkir ini nih. Mana ya? Bukan singkir teman-teman, bambu kolok cokro. Nih, bambu petuk kolok cokro nih. Ini mata rantingnya ada di mata alisnya ada di bawah, mata rantingnya. Ya. Yang satu ada di bawah alis tuh. Ini tidak ada mata ranting di samping sini. Di sini juga tidak ada mata ranting. Ini namanya bambu petuk kolok cokro. Nah. Khasiatnya nggak weopo iki. Khasiatnya untuk seni alam lah. Khasiatnya kalau cokro yaitu untuk tolak balak, menetralisir energi-energi negatif, gitu teman-teman ya. Bikinan apa itu asli dari alam nggak, Kang Edi? Semua prosesnya asli dari alam. Jadi gini teman-teman, hasil bambu unik yang ada di tempat saya ya, nggak cuma satu nih. Nanti saya tunjukin nih. Ya. Oh. Ya. Semua atau mungkin yang di sana juga tuh. Oh ya. Semua ya. Ini semua hasil proses pembolangan bambu-bambu unik. Ya. Nah, bambu unik ini ada beberapa jenis keunikan. Ada pakem, contoh. Ini namanya bambu cabang. Tuh, unik nggak? Bambu satu yang tumbuh menjadi dua. Ini cerita nopo dodolan lah, habis dodolan wis. Sepil tongkat bambunya. Nih tongkat bambu nih. Nih tongkat kalameo. Tuh. Nih tongkat bambu cabang. Ini namanya bambu cabang, ya. Bambu cabang plus, ya. Nih, oke. Ini lagi nih. Ini lagi nih bambu cabang. Oh, ini namanya jenisnya pakemnya ini ya, dua mata ranting yang sejajar ini namanya carang manten. Carang manten. Di sini ada jalu puncak pati lele sungsang. Satu ada di mata, ada di ruas alis, satu di bawah alis nih. Jadi satu di bawah alis, satu di atas alis. Ini namanya pati lele sungsang. Sering disebut dengan sebutan pati lele sungsang atau sering disebut juga jalu puncak. Oke, ini carang manten. Oh, cabang. Gunanya untuk apa? Untuk keharmonisan, untuk usaha, dagang, jual beli tanah. Misalkan nih yang punya kontraktor, simpan teman-teman, tuh gitu aja, gitu ya. Oke, nih namanya bambu petuk carang sewu. Nih, tuh, nih bambu petuk carang sewu. Kang Kusmoyo, waalaikumsalam, terima kasih bosku. Wah, ini ada bos Kusmoyo ini. Tuh, beliau salah satu pengusaha yang memang beliau saat ini sedang menggali sebuah sudut pandang terkait tentang kerohanian tuh, Kang Kusmoyo. Jadi banyak teman-teman, apalagi nih bambu petuk carang sewu teman-teman. Ini punya faedah ya, punya energi khusus. Ini untuk tolak balak, tenun, santet, sihir, ya, tolak balak ini teman-teman. Bambu-bambu seperti ini. Tuh. Ya, ini yang satu sap. Nah, apalagi kalau sampai 5 sampai 7 sap. Widih. Energinya luar biasa, teman-teman. Jadi, dia punya daya tarik tersendiri, ya. Energi ini adalah sesuatu yang bisa melakukan kerja. Itu energi, perhatikan dulu. Energi itu sesuatu yang bisa melakukan kerja. Gimana bambu unik ini bisa melakukan sesuatu kerja di wilayah lingkungan ini teman-teman, di wilayah kita. Ya bila mana ada energi yang negatif,
ya situasi dan kondisinya, bambu ini dia akan dengan sendirinya teman-teman gitu. Dia punya energi khusus yang memang sesuatu apa yang sudah diciptakan. Sama aja dengan manusia. Kalau manusia sudah mempunyai energi-energi, terbiasa ya, terbiasa melakukan doa, melakukan zikir karena kedekatannya dirinya dengan Allah. Dia punya energi khusus teman-teman. Masuk nih ke wilayah-wilayah ini punya pancaran energi yang radiusnya cukup jauh, menyedot energi-energi yang positif. Yang negatif boro-boro mau nyenggol, wah pikir-pikir gitu kan, mikir-mikir. Yang negatif berbenturan dengan yang positif, mikir-mikir. Kalau memang dia yang negatif energinya besar, ya, ketika kita punya energi yang cukup besar juga, mikir-mikir teman-teman, berpikir. Sama aja nih, contoh gini ya, contoh aja nih. Misalkan nih, itu presiden, kelas presiden aja, presiden, bupati mau bertemu dengan presiden aja masih harus mikir, masih berpikir 10 kali teman-teman. Gimana caranya saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden? Itu sekelas bupati, satu frekuensi, satu kedinasan. Masih berpikir, ya, pasti punya jejak-jejaknya tersendiri, ya, gitu. Sama aja teman-teman, apalagi ya sama aja. Saya aja mau bertemu dengan Bapak Presiden masih berpikir-pikir teman. Tapi ketika ada sesuatu kekuatan yang memang tersimpan, pengelolaannya punya energi besar, presiden teman-teman, saya hadang teman-teman. Karena susah sih untuk bertemu, saya hadang. Hai Bapak Presiden, ini bambu petuk sakti. Waktu itu saya pengalaman saya teman-teman. Bapak Presiden Jokowi itu dulu saya hadang. Bapak Jenderal, Panglima Jenderal Andika Perkasa, saya hadang teman-teman. Ada loh di fikti saya. Pak Haji Ganjar, saya hadang. Pak Prabowo, saya hadang. Saya kan biasa ngadang teman-temannya. Saya biasa ngadang. Misalkan nih, besok ada pejabat siapa nih datang ke sini nih, saya hadang teman-teman. Saya pakai ajian cimplung tales, melebule nyemplung, metune teles. Itu. Oke ya. Nih, ini lagi deh ya. Kita bambu petuk lagi nih. Nih. Bambu petuk tuh. Nih. Oh. Ini nanti mau saya jemur teman-teman bentar lagi. Kalau petuk, gelangnya harusnya berhadapan. Namanya petuk. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu petuk teman-teman. Ini petuk nih. Antara ranting dengan ranting bertemu, ya. Kalau misalkan mau yang alisnya berbalik, ada saya alisnya berbalut. Nih. Tuh, nih bambu petuk. Ya, saya sepil lagi nih bambu petuk. Wah, ini kalau dipakai sama misalkan masuk ke salah satu tempat ya. Kalau yang ruasnya ketemu ada nggak Mas Ari? Ada nih, yang ruasnya ketemu. Mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ciplung talas sebelumnya. Buah. Nih langsung tak balikin langsung tuh. Balikin dari alam. Tuh, alisnya ketemu tuh. Tuh. Tuh nih. Tuh. Nih. Tuh, lingkarannya full, tuh. Ya kan? Nah, ini bisa terbang teman-teman. Nih, terbang nih. Push. Tuh. Bisa lompat-lompat nih. Wih. Wah. Kodamnya lari kayak takut ya. Kok nggak ada rantingnya? Iya. Katanya alisnya yang berbalik, ditunjukin alisnya berbalik, nggak ada mata rantingnya. Kalau aku ini ada nih, yang rantingnya ada rantingnya. Nih, ini lagi nih. Kalau mau yang ada rantingnya nih, mana ya? Yang ada nih, ada rantingnya nih, tuh. Ini ada rantingnya, tuh.
Hei indah, aduh kalau kaku. Ini ada rantingnya. Ini saya sepilkan semua ya. Ini jam berapa sih? Jam 11. Bismillahirrahmanirrahim nih. 1. 2. Oh. 2. Tuh. Kalau yang nyari ada rantingnya. Tuh. Ini bambu petok asli dari alam seperti ini. Bambu sabdo lutut ada Kang, ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih bambu sabdo lutut ada bulu perindunya tuh, gali bambu tuh. Tuh ada gali bambunya tuh. Tuh ada bulu perindunya. Bambu songgo langit ada Kang. Wah, bambu songgo langit saya ambil dulu. Wah, set nih bambu songgo langit. Nah. Cek mahar ke bawah saja Kang, yang mana? Yang ini. Ke bawah saja nih. Ini ada 2. Ini bambu songgo langit. Songgo langit. Ya. Kalau yang ada ya saya katakan ada. Halo Bang, halo juga Andri. Terima kasih Andri. Manfaatnya buat apa songgo langit? Sebagai pondasi untuk kekuatan songgo langit. Nih bulu perindunya ada 2 nih, yang sabdo lutut. Oh, ini sudah menjadi gali. Oh, ini 2 nih, dapat kemarin. 1 lagi masih saya jemur. Terangin dong songgo langit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini songgo langit. Songgo langit itu adalah ciri-ciri dari songgo langit ya. Adanya bonggol atau ini. Bonggol itu naik ke atas ya. Minimal ini bisa 2 atau 3 meter. 2 atau 3 ya. 10 cm kayak gini nih. Nah ini nih. Ini songgo langit ya. Jadi songgo langit ya, songgo langit ini punya energi khusus, yaitu sebagai pondasi kekuatan ya. Nih songgo langit. Jadi songgo langit ini bentuknya bonggol yang naik ke atas ya, mau berapa panjang mau berapa tinggi nih. Nah ini songgo langit beda dengan pakem junjung derajat. Junjung derajat ini dari bonggol, ini junjung derajat seperti ini. Sama sebetulnya teman-teman, cuma ini tumbuhnya di bawah songgo langit ya. Kalau ini junjung derajat sama sebenarnya bentuknya, cuma ini dari bonggol. Kalau songgo langit ini dari bonggol, tumbuhnya dari bonggol seperti ini. Tidak ada ruas pendek, jadi ruasnya menumpuk. Ini namanya songgo langit. Ya, songgo langit sebagai pondasi kekuatan gitu ya. Tes langsung, kalau bisa gue beli, sini datang. Ini sebagai untuk kekuatan, sini datang. Kalau nggak lari, ini sebagai untuk pondasi kekuatan, jangan tanya. Datang, menghadap, jangan menghadap saya, menghadapnya ke sana. Takutnya nanti kalau pop langsung teksek malah repot. Tapi kalau bek pingsan doang, nanti bisa saya kasih meremason biar bangun lagi. jadi bambu ini ya, bambu ini namanya songgo langit. Ini bambu pondasi untuk kekuatan sebagai simbolik songgo langit ya. Nih gunanya sebagai pondasi kekuatan. Jadi segala sesuatu bila mana memang kita punya pondasi kuat ya, ini akan mampu menompang berat beban hidupnya. Tuh pondasinya. Ini ada pokok-pokok rasa. Pokok-pokok rasa itu ruas yang berdampingan ya, jadi dia paham ya. Nah ini tahu gitu ya, gitu koyok gitar mbah. Oh iya ya, perjuangan toret itu judi ya, judi toret.
meracuni keimanan. Judi menjanjikan kekayaan, bohong karena perjudian. Orang malas dibuai harapan, pasti karena perjudian. Orang malas dan menyesatkan. Tereng. Songgo langit sudah ya? Ya do, waalaikumsalam. Oke, ini namanya dari jenis bambu songgo langit. Jadi songgo langit dengan bambu junjung derajat itu berbeda. Kalau junjung derajat ini suatu keunikannya, ini ada ruas yang naik ke atas. Ini bambu junjung derajat, ini 2 sap. Junjung derajat itu minimal ruasnya 3 seperti ini, ya, 3 sap seperti ini, ya. Ini songgo langit. Kalau songgo buwono itu ada lagi, beda lagi. Songgo langit, songgo buwono. Kalau songgo buwono itu, ini bambu songgo buwono nih. Saya tunjukkan ya. Nah, sampaikan saya edukasi lah. Ini bambu songgo buwono. Ini namanya bambu songgo buwono. Perhatikan nih teman-teman. Ini junder. Ini namanya junjung derajat. Junjung derajat ini alis yang menumpuk, ruas yang menumpuk lah. Kalau ini bambu, ini bukan junjung derajat. Walaupun sama, tapi ini bukan bambu junjung derajat. Ini bambu songgo buwono. Songgo buwono 1 jari ini namanya. Kenapa ini dibilang songgo buwono? Karena di sini ya seperti ini ruasnya 1, 2, 3. Di sini mata ranting ini berubah. Ya, mata ranting ini 1, 2 nih, ini berubah. Seharusnya mata ranting ini ngikutin mata ranting yang ini di sini seharusnya. Nah, karena ini berubah, berarti ini mata tunas yang tumbuh, ya, mata tunas yang mata ranting yang tumbuh membesar seperti ini, teman-teman. Nah, ini perbedaannya gitu. Jadi ini bukan bambu junjung derajat, tapi ini bambu songgo buwono. Karena mata ranting ini nih, ini berubah arah. Ya. Jadi seperti itu. Namanya ini bambu songgo buwono 1 jari. Ini 1 jari itu. Ya kan? Tuh. Nih. Oke. Tuh. Di sini ada bulu perindunya tuh. Tapi saya biarkan saja. Nih, songgo buwono 1 jari. Oke. Kita sepil lagi songgo buwono. Ini songgo buwono 2 jari. Nih. 1, ini 2 jari tuh. Jadi ciri-ciri bambu songgo buwono, mata tunasnya ini tidak tumbuh lagi, teman-teman. Mati, alias kalau orang bilang itu buntet. Ya, pugak. Kalau orang Cilacap bilang itu pugak. Nah, gua ketapel pas gue ki, betul Bunda. Nah, ini namanya songgo buwono 2 jari. 1 jari, 2 jari. Oke. Nanti cari lagi songgo buwono yang 3 jari. Ini songgo buwono 3 jari. 1, 2, 3. Ini 3 jari ya. Ini songgo buwono namanya. Songgo buwono itu simbolik ya, orang yang suka mendekatkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikirullah. Itu songgo buwono kayak gini simbolnya, teman-teman. Jadi orang yang suka meminta kepada Allah, suka sekali, karena ini pondasi untuk menetralisir energi negatif ya, gitu. Songgo buwono. Ada uang enak ya Bang, dekat enggak? Ini kemarin saya dapatkan juga songgo buwono yang 1 jari yang sudah dirapikan ini ya, teman-teman nih. Nih. Oke. Songgo buwono 1 jari, songgo buwono 3. Ini songgo buwono 4 jari tuh. 4 ya. Tuh. 1, 2, 3, 4. Nah, songgo buwono yang 5 jari. Kemarin 5 jarinya sudah laku. Ya, seharusnya ini
diambil semua, katanya butuh yang 5 jari karena buat gebuk janda pirang katanya. Bak. Buat gebuk kasur, gunanya apa? Gebuk kasur. Nah, gebuk kembang gendot. Ini yang 6 jari nih. Ini 6 jari nih ya. Ini yang 6 jari. Ini jenisnya nih. 6 jari. I, e, san, se, li, pi. Nah, ini cara menghitung Songgobwono 6 jari. Ini seperti ini. I, e, san, se, li, pi. Ya. Siji, loro, telu, papat, lima, enam. Nah, gitu. Kalau bahasa Jermannya atolmo, kadolato, macaklano, dilabando, dipato, dicalo. Nah, itu. Kalau diulangi lagi nggak benar teman-teman, karena bahasa Jerman susah. Nah, kalau bahasa India, hamkome, najale, katole, nakoto, namajana, hamnoreke. Nah, itu kalau bahasa India teman-teman. Ah, ya kan? Coba kalau orang, nah ini kalau bahasa Taiwan, I, E, san, se, li, pi. Itu ya teman-teman. Nah ini, tahu nggak? Nah, ini kalau bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arab, kalau bahasa Arab saya nggak berani, karena saya nggak hafal bahasa Arab. Apa ya bahasa Arabnya? Satu apa? Komsatun. Kalau bahasa Arab juga boleh buat main-main teman-teman. Ya, ini terus bahasa Jepang. Woi, bahasa Jepang bisa nih kalau bahasa Jepang nih. Nakato, Najalomo, Nakatileo, Ikoato, Balakana, Naruto. Ini yang 6 Naruto. Ini bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, 1 wahid ya. Ya 2 apa 2? Wahid. 2 apa 2? Wahid 1. 2 apa? Kalau bahasa Arab. Wahid. Wahid. Apa sih? Wahid. Loro apa loro? Wahid. Isnaini. Wih, ini ada bunda cantik nih teman-teman. Bunda cantik, kita masuk dulu dengan bunda cantik. Kita PK-PK dulu ya. Ini ada bunda cantik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Waduh, malah saya tolak. Salah saya pencet. Saya bilang wujud kayak gini, malah saya pencet tolak. Aduh, kalah aku. Aduh, salah lagi. 3 Selasa. Ya, Selasa. 4 apa 4? Udah sini, nanti saya catat lah. Nanti besok saya hafalin ya bahasa Arab 1, 2 sampai 10 ya. Saya dulu pernah bisa tapi lupa karena takut salah, jadi nggak usah lah ya. Kalau bahasa yang lucu-lucuan boleh, karena kalau bahasa Arab nggak boleh dibuat lucu-lucuan. Nanti saya domelin guru saya. Kalau kaku lagi nanti saya kena tembak nanti sama guru saya, repot saya. Oke, kalau bahasa Jawa tahu nggak teman-teman? Ya, bahasa Jawa siji, loro, telu, papat, 5, 6 itu bahasa Jawa. Kalau bahasa halus, ya, bahasa halusnya, kalau bahasa Jawa bahasa halusnya nih, setunggal, kali, 3, sedoso, sekawan, 5, 6. Tunggal, kali, 3, sekawan, gangsal, 6. Itu kalau bahasa halus teman-teman. Kalau bahasa Sunda nih ya. Bahasa Sunda, 1, 2, 3, 4, 5, genep. 1, 2, 3, 4, 5, genep. Itu kalau bahasa Sunda. Bahasa Batak kayak apa ya bahasa Batak ya? Nah, oke? Paham ya? Nah, ini bambu, jenis-jenis bambu Songgobwono. Mungkin nanti ini baru 6, nanti cari yang 7, 8, 9 dan seterusnya teman-teman. Jadi untuk mencari keunikan bambu unik dari jenis bambu Songgobwono ini banyak sekali ya.
Ini Songgobono 1. Bahasa Madura nggak bisa Kang, saya Kang. Takutnya salah nyebut bahasa nanti malah repot saya. Domelin nanti kalau orang Madura Kang nyebut bahasa Maduranya salah. Waduh, nanti kalau salah ada ini suku. Jadi saya ada yang bisa-bisa saja. Takut salah, saya kalah kaku nanti saya domelin nanti. Kalau bahasa Jawa kan saya bisa, bahasa Sunda kan bisa, bahasa Madura nggak bisa, Batak nggak bisa, masih perlu belajar ya. Jadi ya mohon maaf lah. Salah bawain celurit. Aduh kalah kaku saya tuh. Aduh. Oke ya. Nah ini ya. Apalagi enggak Kak, saya belum mengenal bahasa-bahasa ya, tapi saya hargai, saya suka dengan setiap perbedaan karena bangsa Indonesia ini sangat luar biasa teman-teman. Perbedaan ini salah satu yang memang sudah ada di seluruh Nusantara, bahkan di Indonesia. Tapi perbedaan ini adalah untuk apa teman-teman? Perbedaan bukan untuk saling mengalahkan. Perbedaan bukan saling untuk menghancurkan. Perbedaan bukan sekali-sekali untuk merasa paling baik, paling benar. Tidak. Perbedaan ini untuk mempersatukan. Ya. Maka ketika ada sesuatu perbedaan, mari kita ikat seperti Songgobono. Ya. Ya. Untuk apa? Untuk memperkuat, untuk mempersatukan. Jadi perbedaan ini bukan untuk saling melemahkan, bukan saling untuk menjatuhkan, tapi perbedaan ini harus untuk mempersatukan. Jadi perbedaan itu pasti ada teman-teman. Maka suatu perbedaan bila mana untuk mempersatukan semakin kuat teman-teman. Contoh nih perbedaan ya, dari 1 sampai 2 persatukan. Nah kalau misalnya ada yang rewel-rewel, pakai yang 1 dulu teman-teman. Hei, kalau masih kurang puas, hei, ya pakai yang 2, siapin lagi. Kalau yang masih kurang pas, siap berubah. Nah, kalau misalkan pakai yang 4 boleh. Dung 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 dung. Nah ini, oke, sudah ya. Alhamdulillah. Jadi sudah saya terangkan beberapa bambu unik terkait jenis pakem-pakem, ya. Pakem dari jenis bambu Songgobono. Jadi kalau bambu Songgobono itu ada daya tariknya di salah satunya mata ranting yang tumbuh ya. Om, sepil kerisnya. Itu keris bukan punya saya ya. Kerisnya bukan punya saya ya. Jadi saya nggak berani nyepil keris itu teman-teman. Bismillah. Kang, kejahatan pertama gimana Kang? Kang, gejala pertama gimana Kang? Oh, gejala pertama terkadang saya makan bakso. Ya gejala pertama ya seperti inilah. Gara-gara makan bakso terus nyari-nyari bambu petuk, nyungsep. Lihat bambu seperti lihat kembang gendot teman-teman nih. Jadi kalau lihat bambu, wih, kembang gendot, aduhai, langsung nyuncep saya. Makan bakso kalau mas. Pak Pur, pasiennya ODGJ ini ya, betul. Ma ya bikinin kopi lah Ma. Oke ya teman-teman, hari ini kita hanya mengedukasi jenis bambu-bambu petuk ya, jenis-jenis bambu petuk teman-teman. Artinya apa sih nama pring petuk ya. Jadi yang lebih menikmati teman-teman adalah ketika mencari keunikan-keunikan ada yang di alam. Apapun dari keunikan yang ada di alam, jangan pernah sekali-sekali meremehkan keunikannya. Jangan sampai wah bambu ini nggak ada manfaatnya. Itu nggak bisa seperti itu, nggak boleh ya teman-teman ya.
Karena patokan yang teman-teman harus pegang agar untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan di hati kita, yaitu segala sesuatu apapun, ya, segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah ini sangat bermanfaat bagi manusia. Patokannya itu. Jadi hati-hati. Wah, bambu ini buat apa? Nggak ada gunanya. Hati-hati teman-teman. Allah sangat tersinggung dengan kalimat-kalimat ini, dan ini sangat berbahaya ketika kalian mengartikan seperti itu. Maka untuk memperkuat apa? Ini loh untuk kerejekian, ini loh untuk kewibawaan, ini loh untuk tolak balak, untuk pengasihan dan lain-lain. Kuatkan kekuatan iman dan takwa di hati kita. Ukurannya itu nanti teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, kalau teman-teman akan paham, mengerti dengan sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, teman-teman menjadi orang-orang yang sangat keren. Artinya teman-teman mau mengkaji. Mengkaji itu adalah memuji sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan, ya. Jadi seperti itu. Saya tidak akan pernah memaksa orang-orang yang tidak sepaham, karena saya paham betul, ya. Saya paham betul, ya. Ya, saya tidak akan bisa sehebat apapun keilmuan saya, seindah apapun, sekuat apapun, tidak akan mampu menerapkan dalam satu sisi sudut pandang. Mau kiai kondang pun tidak akan mampu menerapkan dalam satu sudut pandang. Kalian harus berpasu pada saya, nggak akan bisa. Itu teman-teman. Maka untuk memperkuat sesuatu keikatan itu, tingkatkan kekuatan iman dan takwa di hati itu. Itu ukurannya teman-teman. Maka kajilah bambu-bambu unik yang memang ada di alam, apa manfaatnya, apa faedahnya. Pring petuk, ya. Pring petuk itu peringatan dan petunjuk. Peringatannya apa teman-teman? Peringatannya adalah suatu kesabaran. Petunjuknya itu hati. Jadi keilmuan pring petuk itu adalah kesabaran dalam hati. Manfaatkan itu, kelola itu di dalam hati kita. Oke? Terima kasih, ya. Bila mana ada sesuatu hal dalam saya penyampaian tidak kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, teman-teman, salam hormat, salam bahagia. Pokoknya sehat selalu, berkah selalu. Oke? Kita lanjut untuk proses pembolangan saya. Insya Allah hari ini saya juga akan bolang ke daerah, kita menuju ke Lumbir, ya teman-teman. Saya sudah sepil semua satu persatu bambu-bambu unik terkait tentang bambu petuk. Silakan teman-teman, kalau yang tadi belum nyimak di konten, yang belum mengikuti atau yang masih lambat dalam mengikuti live TikTok saya, teman-teman boleh masuk di channel YouTube Arianto Petuk. Klik saja di profil saya, ada Arianto Petuk, pemburu pusaka alam. Ada nomor wawa, ada juga WhatsApp. Langsung untuk klik, langsung masuk ke channel YouTube saya. Jadi seperti itu. Mari kita belajar bersama terkait tentang keunikan-keunikan jenis bambu-bambu unik, bambu-bambu bertuah, pusaka-pusaka alam asli Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang teman-teman ingin kelola, ingin kaji di tempat usaha, kewibawaan, untuk spiritual, supranatural, dan lain-lainnya. Silakan kaji sesuai dengan kemampuan. Ya teman-teman, jangan terlalu memaksakan. Bila mana ada kekurangan-kekurangan yang memang belum dipahami, pertanyakan ke guru-guru yang ada di sekeliling kita, atau dengan orang-orang yang memang punya ahlinya, tanyakan kepada ahlinya. Boleh teman-teman, silakan. Kalau saya hanya sebatas pembolang, hanya bolang biasa, mencari keunikan saja. Jadi kalau mau belajar, kita belajar bersama. Jangan anggap saya sebagai guru, tapi ayo kita belajar bersama. Kalau mau belajar bersama, insya Allah saya siap belajar bareng-bareng. Tapi kalau saya menjadi guru, saya belum punya ijazah, ya ijazahnya. Jadi kalau ingin belajar bersama, ayo kita belajar bersama untuk saling mengerti, saling memahami tentang keunikan-keunikan terkait tentang bambu. Kalau memang ada kajian-kajian tentang manfaat, faedah, apapun bentuknya dari jenis bambu ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kajian ini. Ya, silakan teman-teman ambil energi-energi positif yang memang teman-teman sudah miliki, yang sudah terterap selama ini, selama mengikuti saya. Mudah-mudahan ya nur-nur, suatu kebaikan-kebaikan ini teman-teman bisa dapatkan.
Sehingga nanti akan muncul sesuatu kekuatan yang sangat besar. Kerohanian di dalam hati teman-teman nih akan terpancar sehingga akan terlihat lisan, ucapan, perbuatan dalam hatinya. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Ya, yakin bahwa segala petunjuk akan datang kepada manusia yang mau menerimanya. Ya, kalau manusia tidak mau menerimanya, petunjuk-petunjuk itu sangat susah sekali untuk didapatkan. Maka selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu segala petunjuk bagi umatnya. Mungkin itu saja untuk sahabat-sahabat Arianto Petruk. Salam hormat, salam tali silaturahmi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam cimplung tales, melebur nyemplung, metune teles. Barakallah, barakallah.